Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Nah, kali ini saya ingin membahas lanjutan yang kemarin terkait daripada jurus untuk menyelesaikan masalah utang piutang. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Ini bukan berarti mencari celah ya, cuman supaya masing-masing para pihak ini kooperatif gitu, sama-sama tahu diri gitu. Nah, sebelumnya saya sempat membahas terkait dengan apa saja yang harus ditanamkan masing-masing para pihak, biar mereka ini punya itikat baik, biar nggak ada selek, nggak ada bacok-bacokan. Nah, kalau sekarang saya ingin membahas terkait bagaimana nih kita misalnya sebagai pemberi utang tidak terjadi permusuhan, tapi kita juga menolong dengan sukarela. Nah, jadi begini, pada dasarnya perjanjian secara lisan tertulis itu tidak ada masalah dan dianggap sah menurut undang-undang. Tapi konsekuensinya adalah kalau secara lisan tidak dapat dipertanggungjawabkan kalau misalnya mau diselesaikan lewat jalur hukum. Kalau secara tertulis ada, itu aja perbedaannya. Kalau misalnya meminjamkan uang, memberikan hutang kepada orang lain dengan secara lisan karena alasan dengan nggak enak, ingin membantu pertemanan, itulah awal kerusakan pertemanan itu berawal dari masalah utang piutang. Biasanya kayak gitu. Ini udah bukan teori tapi faktanya begitu. Saya yakin. Kalau Anda tidak mau minjamkan uang, dianggapnya Anda tidak peduli, Anda tidak mau membantu orang lain. Kan jadi serba salah. Minjemin uang, uangnya nggak balik. Nah, gimana nih? Nah, jadi saya gini. Dipastikan apakah orang itu menipu apa enggak? Orang itu kita kenal apa enggak? Kira-kira orang itu bisa dipegang enggak omongannya? Ada hubungan saudara yang bisa kita kejar apa enggak? Jangan sampai orang yang minjem utang ke kita, orang ini nggak jelas rumahnya, orang ini nggak jelas statusnya, orang ini nggak jelas keberadaannya, pindah-pindah rumah. Itu sering kali terjadi. Ada orang dia menghindari utang piutang sampai pindah rumah berkali-kali. Dan itu sempat terjadi. Nah, ini ya, sebelum Anda membuat masalah, jangan membuka pintu masalah dulu. Harus dipastikan. Dan niatkan kalau Anda meminjamkan uang, memberikan utang kepada orang lain. Nah, ini tips buat kreditur ya, yang memberi utang. Harus dipastikan Anda sudah pasti dalam keadaan ikhlas. Kalau tidak ada perjanjian, karena otomatis agak susah kalau diproses secara hukum suatu saat nanti. Mau minjamkan minjamkan uang misalnya nominal 1 juta, 2 juta, 500.000. Kalau tidak ada surat perjanjian atau kwitansi, nah ini jadi masalah. Pasti agak susah diselesaikan. Makanya tanamkan kalau Anda hanya memberikan uang dari awal secara sukarela, pastikan Anda ikhlas. Kalau tidak balik, tidak ada masalah, balik pun ya syukur. Begitu. Jadi tidak memengaruhi kesehatan daripada kita yang memberikan utang. Gitu. Jangan sampai Anda merasa tidak enak, tapi menyusahkan diri Anda. Tidak ada tuh kewajiban kita untuk membantu orang lain. Ini kita kalau mau jahat-jahatan ya. Tidak ada tuh kita kewajiban bahwasannya beban dia kita yang nanggung. Membantu iya, tapi ada takarannya. Jangan sampai Anda dalam kondisi melarat, modal Anda tidak berjalan, keluarga Anda susah makan, keluarga Anda susah bahagia. Karena hal-hal ini Anda meminjamkan utang ke orang lain. Begitu, harus ditakar. Ingat, meminjamkan utang itu bukan investasi, bukan simpanan. Kalau mau simpanan ini tabungan sekalian. Gitu. Jadi niatkan sudah pasti ikhlas. Nah, yang kedua, kalau meminjamkan uang ke orang lain, nah, supaya kita merasa enakan juga, tidak dibebani, tidak dibilang gak mau nolong. Memang kadang gini ya, misalnya kita diminta atau misalnya mereka mau utang ke kita, terus kita bilang saya nggak ada duit. Jadi kan ini merusak pertemanan kan, merusak pertemanan, hubungan tidak harmonis. Nah, jadi gini, biasanya kalau dia mau minjem utang ke saya,
minjem uang 1 juta. Saya bilang, wah mohon maaf untuk 1 juta saya nggak ada. Tapi saya ada duit 100.000 atau 50.000. Ini saya kasih aja, dibalikin nggak apa-apa, nggak dibalikin juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Bukan berarti bohong ya, tapi ini kan memang mau terang-terangan kita ini nggak mampu untuk apa ya, minjemin dia utang. Tapi biar nggak dibilang nggak mau nolong lah, atau nggak paham kesejawatan atau persahabatan. Tipsnya gitu, Anda terlihat untuk memberikan komitmen untuk membantu dia. Tapi dengan takaran-takaran tidak menyulitkan Anda. Gitu ya. Tipsnya begitu kalau untuk para kreditur. Nah, terus juga kita harus takar juga. Kalau misalnya nominalnya tidak terlalu besar, ya udahlah ikhlaskan aja lah. Jangan sampai perkara 50.000, 20.000, misalnya belum terlalu berat, Anda menjadi cekcok lah di antara kalian. Tapi kalau uang itu berarti buat Anda, ya silahkan tagih dengan kooperatif, tagih dengan proses yang ada. Nah, begitu ya. Daripada semua permasalahan diselesaikan lewat jalur hukum, nah ketahui dulu ya tips cara meminjamkan utang. Nah, jangan lupa untuk misalnya kita meminjamkan uang kepada orang lain dalam nominal yang besar, saran saya jangan pernah menggunakan perjanjian secara lisan. Karena kenapa? Kalau misalnya dari mereka tiba-tiba amnesia gimana? Tiba-tiba lupa ingatan gimana? Pagi ingat, siang lupa, sore ingat, malam lupa. Nah gimana ini? Gitu ya. Kalau bisa, kalau nominalnya lebih besar dan itu berarti buat Anda, misalnya utang piutang di atas 15 juta. Terus gimana caranya biar ini dia tidak kabur atau tidak bisa bebas? Buatlah perjanjian, surat perjanjian. Surat perjanjian ini paling penting adalah ketentuan-ketentuan. Kalau misalnya dia tidak bayar, konsekuensinya apa? Yang bisa dijaminkan apa? Jangan sampai Anda meminjamkan uang, udah begitu aja. Walaupun atas nama persahabatan ya. Mohon maaf, tidak ada kata persahabatan kalau namanya utang tuh. Karena ini mengenai kesejahteraan kita juga. Nah, kalau itu terjadi, nah makanya dibuatkan surat perjanjian. Kalau misalnya nggak bayar gimana? Terus kalau tidak ada itikat baik, konsekuensinya gimana? Kalau misalnya dia ada musibah kayak gimana? Itu ya. Jangan lupa ada kwitansi. Bukti dia, misalnya kita setorkan uangnya. Kalau lewat transfer, cukup lewat bukti transfer. Tapi kalau secara cash, harus dibuatkan kwitansi. Karena kasus yang ada, dia pernah meminjamkan uang 15 juta. Nah, tapi udah beberapa saat kemudian, dia pura-pura lupa. Utang yang mana? Saya nggak pernah utang. Terus gimana Anda memberikan bukti? Ayo, gimana? Nah, gitu ya. Nah, kalau bisa, kalau nominal-nominal yang besar, jadi kan kalau nominal yang kecil, oke lah. Niatkan buat ikhlas. Niatkan bahwasannya ini Anda meminjamkan uang, tidak menyulitkan Anda juga. Tapi kalau nominalnya besar, saran saya adalah buat kontrak perjanjian. Terus bikin atau harus ada kwitansi. Nah, kwitansi atau bukti transfer, perjanjian, dan kalau bisa ada saksi di situ. Artinya 3 hal ini adalah bukti yang kuat kalau misalnya suatu saat nanti dia nggak ada itikat buat bayar. Bahaya loh 15 juta. Kalau misalnya nggak dibayarkan, ya lumayan. Itu. Nah, itu saja terkait masalah cara meminjamkan uang. Nah, nanti saya ingin membahas di part berikutnya tentang pasal-pasal apa saja yang bisa dijatuhkan kepada orang-orang yang
dalam terlibat utang piutang ini. Pada dasarnya utang piutang masalah perdata. Tapi ada beberapa rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar atau dilewati sehingga menyebabkan kasus pidana. Hati-hati. Nah, Anda yang berhutang mengatasnamakan perdata tidak bisa dipenjara. Terus Anda dengan semena-mena untuk kabur. Kata siapa? Nah, nanti akan saya bacakan konsekuensinya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.